Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Sekolah adalah tempat kita belajar, bermain, dan tumbuh bersama. Tapi sayangnya, gak semua teman bisa menikmati hari sekolah dengan bahagia loh. Masih ada yang merasa takut, cemas, bahkan terluka. Salah satu penyebabnya adalah bullying. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bullying. Bullying bisa terjadi di mana saja, seperti di sekolah, di rumah, bahkan di internet. Tapi kita semua bisa mencegahnya jika memahami apa itu bullying dan bagaimana cara menghadapinya. Yuk kita pelajari bersama-sama. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang-ulang. Bullying tidak hanya soal memukul atau mendorong, bullying juga bisa berupa kata-kata yang menyakitkan, mempermalukan teman, atau menyingkirkan seseorang dari kelompoknya. Ada beberapa contoh bentuk bullying. Yang pertama, ada bullying fisik seperti memukul, mendorong, menampar, menjegal. Yang kedua, ada bullying verbal seperti mengejek, memberikan julukan buruk kepada teman. Yang ketiga, ada bullying sosial seperti mengecilkan, tidak mengajak bermain, atau menyebarkan gosip. Yang keempat, ada cyberbullying, seperti menghina lewat chat, menyebarkan foto tanpa izin, memberikan komentar jahat di media sosial. Yuk kita pelajari lebih mendalam mengenai bullying fisik. Bullying fisik adalah tindakan agresif yang dilakukan melalui kontak fisik langsung atau tindakan yang melukai tubuh korban. Bentuk bullying ini paling mudah dikenali karena menimbulkan dampak yang nyata seperti luka, memar, atau rasa sakit pada tubuh. Perilaku bullying fisik selalu dilakukan secara sengaja dan seringkali dilakukan berulang. Bullying fisik mencakup berbagai tindakan, seperti memukul menggunakan tangan atau benda, menendang, meninju, atau menyikut korban, mendorong atau menjatuhkan korban dengan sengaja, merampas atau merusak barang milik korban seperti tas, buku, atau alat tulis, mencambak, mencubit, atau mencekik korban, menghalangi jalan secara kasar atau menghadang dengan tujuan intimidasi. Tindakan-tindakan tersebut dianggap bullying fisik apabila dilakukan berulang, menyakitkan, dan memiliki tujuan untuk mendominasi atau merugikan korban. Bullying fisik memberikan dampak yang serius bagi korban, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak fisiknya seperti luka, memar, atau cedera, gangguan tidur akibat rasa sakit atau trauma, rasa lelah atau menghindar sekolah karena takut. Lalu ada dampak psikologis seperti rasa takut, cemas, dan tidak aman, menurunnya kepercayaan diri, mudah marah atau menarik diri dari lingkungan sosial. Dampak akademiknya, menurunnya fokus belajar, prestasi akademik merosot, enggan datang ke sekolah karena khawatir bertemu pelaku. Mengapa sih bullying fisik ini bisa terjadi? Nah, ada beberapa faktor penyebab bullying fisik ini terjadi. Yang pertama, keinginan merasa lebih kuat atau dominan dibanding teman lain. Yang kedua, pengaruh lingkungan seperti sering melihat kekerasan di rumah atau media. Yang ketiga, kurangnya empati atau ketidakmampuan mengelola emosi. Yang keempat, kurangnya pengawasan dari orang dewasa, baik di lingkungan sekolah atau di rumah. Ada beberapa cara untuk mencegah bullying fisik ini. Yang pertama, jangan balas kekerasan, tetap tenang dan pergi, lalu menjauh dari situasi berbahaya sebelum terjadi kontak fisik. Ajak teman mendukung dan jangan diam saat melihat bullying. Yang keempat, laporkan ke guru BK jika merasa tidak aman. Yang kelima, berkumpul dengan teman positif agar tidak mudah menjadi target. Yang keenam, berbicara asertif, katakan berhenti, aku tidak suka. Yang ketujuh, datang ke tempat aman seperti ruang guru atau BK. Yang kedelapan, jangan mengejek atau ikut-ikutan saat ada bullying.
Bullying, terutama bullying fisik, adalah tindakan yang merugikan, menyakitkan, dan tidak dapat dibiarkan terjadi. Dengan pemahaman yang tepat, kita dapat mengidentifikasi perilaku bullying lebih awal, mencegahnya, dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Semua pihak, termasuk siswa, guru, sekolah, dan orang tua, memiliki peran penting dalam menghentikan perilaku ini. Bullying bukanlah hal sepele. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa membuat orang lain merasa aman atau justru terluka. Mari kita ciptakan sekolah yang bebas kekerasan dengan saling menghargai, saling mendukung, dan berani berkata tidak pada bullying. Ingat, kebaikan selalu dimulai dari diri kita sendiri. Yuk kuis cepat. Benar atau salah ya? Semoga kamu semakin paham bahwa bullying fisik itu berbahaya dan tidak boleh dibiarkan. Yuk jadikan diri kita bagian dari perubahan, menjadi teman yang peduli, berani, dan menghargai satu sama lain. Terima kasih.